kira-kira hari ini apa nih yang membuat Lukman senang? Yang membuat saya senang hari ini itu adalah dimana kita bisa belajar fisika di hari yang cerah dengan terik matahari. Hari ini kita semua cerah ya, mudah-mudahan aura yang disampaikan oleh Lukman tadi ini menular ke kita semua sehingga hari ini kita juga bisa belajar dengan cerah. Amin. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai kegiatan belajar kita pagi hari ini, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu ya, supaya apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini sampai selesai nanti diberikan kelancaran, kemudahan, dan keberkahan untuk kita semua. Nah, doa siapa ini yang mau memimpin doa untuk hari ini? Ustaz Lukman, Pak. Bagi kita Ustaz, yang bagi kita Pak. siapa itu? Ustaz Lukman. Oh boleh, silakan Mas Lukman. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, beritahu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, anak sekalian, hari ini di suasana yang hari cerah ya kata Lukman, kita akan belajar bab baru ya, yaitu tentang usaha dan energi. Nah, anak-anak sekalian, bab sebelumnya kan kita sudah belajar tentang apa itu gerak, ya kan? Kemudian kita juga sudah belajar macam-macam gerak, ada gerak lurus, ada gerak melingkar, ada gerak parabola, bahkan gerak harmonis kita sudah belajar. Nah, hari ini kita akan belajar materi baru, yaitu tentang usaha dan energi. Nah, apa sih nanti yang akan kita capai ya, atau tujuan belajar kita pada hari ini? Tuh, lihat di depan ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari 3 hal minimal ya. Yang pertama yaitu bagaimana nanti kalian akan berdiskusi sesama teman untuk menganalisis konsep usaha. Nah, apa sih usaha itu gitu ya. Kemudian yang kedua, nanti tujuan kita adalah Anda harus bisa mencari hubungan antara usaha dengan perubahan energi. Dan nanti yang terakhir hari ini ya, kita akan belajar bagaimana kita menerapkan persamaan atau menerapkan rumus di dalam melakukan penghitungan besar usaha yang dilakukan oleh suatu gaya. Ya, jadi itu yang hari ini kita akan pelajari. Nah, baik anak sekalian, tentu ya dalam kehidupan sehari-hari ini kan kalian tahu lah ya tentang apa sih usaha itu. Kita sering ada orang yang dibilang punya usaha, atau bahkan ada nih cowok yang lagi usaha, ya kan? Ada nggak di sini yang lagi usaha? Oh, kamu lagi usaha deketin siapa? Ya, itu usaha ya. Jadi usaha itu banyak maknanya. Nah, sekarang anak sekalian, saya ingin ya kalian nanti berkelompok ya. Kelompoknya bolehlah kalian tentukan sesuai dengan minat kalian yang mau gabung dengan kelompok yang mana. Tapi kita karena di sebagian besar pada ikut OSN ya, jadi nanti kalian silakan berkelompok untuk mendiskusikan apa sih sebetulnya usaha itu. Lalu usaha ini kalau di dalam fisika itu sebenarnya apa? Nah, nanti kita ya ingin
mendengarkan pendapat dari masing-masing kelompok. Ya, ada yang mau ditanya? Jelas kelompoknya kira-kira sudah ada di pikiran untuk berkelompok dengan siapa sudah? Nah, baik. Nah, kalau begitu nanti Bapak kasih waktu 15 menit untuk mendiskusikan apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan usaha ini. Lalu silakan kalian kalau sudah kalian bisa paparkan ya, nanti berganti akan ke depan usaha itu apa. Nah, paparannya boleh nanti Anda buat dalam bentuk sesuai dengan yang kalian minati. Boleh pakai PowerPoint, boleh pakai Canva, atau mungkin boleh pakai penjelasan langsung, bermain peran dan lain-lain. Gitu ya, bisa dipahami ya. Baik, kalau begitu silakan kalian bisa berkelompok ya, 15 menit. Saya ingin lagu ya. Ini berapa kelompok nanti sudah sini? Berapa tadi 2 kelompok ya? Ini 2 kelompok, ini 2 kelompok, ini 1 aja. Berempat ya. Ini kelompoknya. Ini kelompok 2 cukup.
Oke ya, kita 3 menit lagi siap-siap untuk paparan di depan ya. Ingat sesuai dengan kesepakatan kelas, ketika ada teman yang belum mulai memaparkan, kita harus saling support dan saling menghargai. Oke, bagus. Ada yang sudah selesai 100%? Kelompok mana? 90% ada yang 90%? Kira-kira 90%? 75% ada? Wih, Satu menit lagi ya, anak-anak sekalian. Silakan yang masih belum selesai dirapikan. Nanti di sesi. Oh, bisa. Itu pakai sesi atau pakai apa? Saya pasang pakai apa dulu ya?
mendengarkan presentasi dari masing-masing kelompok. Nah, kira-kira kelompok siapa dulu nih yang mau mulai? Ada kelompok yang mau mulai dulu? Oke, baik. Kelompoknya kelompok Kamali dan teman-teman ya. Ayo kita berikan plus untuk kelompok satu. Apa ini yang mau dipaparkan? Bentuknya dalam bentuk PowerPoint. Filenya dikirim ke apa WA ya? Bentar ya. Bapak berarti harus pakai WA web dulu ya. Bentar ya, ini WA-nya ini. Oke, kita akan silakan kelompok satu berarti maju dulu ya semuanya ya. Ini yang kirim ke saya siapa tadi nomornya Pak? Nomor Nila ya. PDF ya Nak ya. Please. Ya, kelompok lain semua perhatikan dulu ke depan ya. Kita akan mendengarkan pendapat dari kelompok satu, kelompoknya Tirta, Kamali, Tirta dan lain-lain. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan secara garis besar usaha. Nah, pasti pada bertanya-tanya kan, apa sih yang dimaksud usaha itu? Nah, usaha itu sendiri pada umumnya usaha adalah upaya manusia untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan tertentu. Jadi contohnya saya di perusahaan kami kita mau ada ulangan dan kita bisa mendapatkan nilai bagus dengan cara belajar. Nah, kalau dalam singkat, misalnya usaha itu ada gaya dan pembinaan. Apa ini? Nah, jadi yang dimaksud siapa tadi, di mana kita melakukan gaya yang bersumber dan dapat memposisi benda tersebut. Jadi ketika kita melakukan usaha dan menggunakan gaya apapun dari tadi dia bisa berubah seperti itu. Nah, demikian dari paparan kelompok 1 tentang garis besar usaha Bapak. Kurang lebih kami mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita berikan applause ya. Terima kasih. Silakan kelompok satu. Sebelum duduk mungkin ada yang ingin bertanya dari kelompok lain untuk menguatkan konsep atau yang lain ingin adu gagasan. Ya, jadi Bapak simpulkan tadi wah sudah masuk itu apa yang dimaksud dengan usaha ya. Jadi untuk melakukan sesuatu kemudian tadi dicontohkan. Saya rasa kita penasaran ingin mendengarkan dari kelompok yang lain ya. Oke, kelompok satu cukup ya. Silakan
kembali ke tempat duduknya. Berikutnya kelompok mana ini yang mau maju? Keren ya, kelompok 1. Ini kelompok berapa ini? Kelompok 2 ya. Siap, sudah siap? Ya, silakan. Kelompok 2 nanti tampilannya dalam bentuk apa ini? Oh, mau dijelaskan langsung, berarti nggak pakai LCD ya? Oke, ini ada WA Bapak nih. Nah, anak sekalian, biar tambah semangat kita berikan close yang meriah untuk kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan rumusan usaha. Jadi dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita sudah banyak sekali melakukan usaha yang dapat menyebabkan terjadinya suatu pekerjaan seperti menarik meja, mendorong kursi ataupun membuka pintu. Di mana jika ada tarikan atau dorongan pada suatu benda itu dapat kita sebut sebagai gaya. Tetapi ada suatu benda yang ketika diberikan gaya tidak dapat disebut sebagai usaha. Apakah itu? Itu adalah seperti mendorong tembok. Lalu kenapa ya mendorong tembok itu tidak dapat disebut sebagai usaha? Seperti yang kita ketahui dalam ilmu fisika, usaha adalah gaya yang dapat menyebabkan perpindahan pada suatu benda. Itulah mengapa mendorong tembok tidak dapat disebut sebagai usaha karena tembok tersebut tidak mengalami perpindahan. Maka usaha yang dihasilkan sama dengan 0. Lalu kita akan menentukan dengan kata jika gaya yang bekerja itu tidak ke arah setidaknya dapat perpindahan. Seperti pada gambar berikut benda posisi awal benda yang diberikan gaya F akan bergerak dan berpindah di jalur F. Contohnya itu ketika kita melihat di mana gaya yang dilakukan oleh tangan diarahkan dan gaya yang melakukan perpindahan. Hingga dapat difokuskan W sama dengan F kali F, di mana W adalah usaha dalam bentuk, F adalah gaya dalam bentuk, dan S adalah perpindahan. Dalam meter. Lalu bagaimana jika arah yang bekerja berlawanan dengan arah perpindahan? Misalnya saat kita menggunakan treadmill, di mana telapak kaki kita bergesekan dengan lintasan treadmill. Di sini ada posisi awalnya, jadi posisi akhir. Maka dari istilah ini dapat dirumuskan W sama dengan Nah, jadi itu adalah salah satu macam-macam menentukan usaha dengan berbagai gaya yang berbeda. Selanjutnya, jika ada suatu usaha, pasti ada suatu energi yang dibutuhkan untuk melakukan usaha itu sendiri. Jadi, dapat diartikan bahwa energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Lalu ada beberapa bentuk energi. Yang pertama adalah energi potensial. Energi yang dimiliki suatu benda karena kedudukan atau posisinya yang dapat dirumuskan. Itu EP, energi potensial, atau energi potensial itu ion.
cukupkan dulu kali ya untuk kelompok 2. Gimana? Gimana kelompok 2? Silakan ditutup dulu, siapa nih yang mau menutup nih? Sekian dari kelompok kami, kelompok 2. Sekian kalau ada salah tahu gimana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini kelompok 2 luar biasa nih, lebih matematis ya. Kalau tadi kelompok 1 kan wah tampilannya keren. Ini kelompok 2 juga keren ini dan lebih ke matematis. Ini mengingat waktu satu kelompok lagi aja ya. Oh itu boleh, silakan. Silakan kelompok yang Lukman. Ini kelompok berapa? 5. Kelompok 3. Ya. Tampilannya dalam bentuk infografis. Ada di WA. Oke ya teman-teman, kayaknya makin menarik nih kelompok yang ketiga. Dia akan menyajikan dalam bentuk apa tadi? Infografis. Namun mungkin ini paparan yang terakhir ya, karena mengingat waktu. Nanti kelompok yang belum 2 kelompok kita akan coba lihat hasilnya langsung nanti ya oleh Bapak ya. Nah sebentar, ini lewat yang kirim siapa nih? Ini PDF. Oke, kita berikan applause untuk kelompok 3. Ya, kami dari kelompok 3 akan memaparkan tentang usaha dan energi. Yang pertama adalah pengertian usaha. Usaha adalah usaha energi atau daya yang dibutuhkan untuk memudahkan suatu objek atau benda. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya itu ketika kita mendorong meja atau ketika kita mendorong sepeda. Nah, kemudian di sini ada usaha dan jenis usaha. Jadi di sini ada jenis usaha. Nah, berbisnis boleh. Nah, di sini ada juga ya. Pertama ada data dan berbisnis juga. Nah, buat di data itu, di sini tergantung ada yang kita serahkan lurus, ada yang kita menggunakan sudut di sini. Nah, di sini itu ada jaraknya, kemudian di sini ada bendanya. Nah, kemudian di sini bisa dilihat rumus apa namanya, usaha itu F kali S. Artinya misalnya ada gaya, berarti ada jarak juga, itu disebut adalah usaha. Tapi kalau misalnya cuma gaya doang, nggak ada usahanya, nggak ada jaraknya, berarti itu bukan usaha namanya. Ngerti kan? Jadi kayak saling berhubungan gitu loh. Nah, kemudian ada video juga, di sini kita nah di sini tuh peran kosin gravitasi sama masa ini juga udah mulai apa ya, masuk ke dalam rumusnya ya. Kan misalnya kayak gini, ada rumus F sama F, kemudian di sini ada penerangannya, PP itu dengan sudut, F itu bisa dilihat setengah M kuadrat, di sini ada F juga, M diferensial. Ya, jadi selanjutnya adalah energi. Seperti yang sudah dijelaskan tadi adalah merupakan yang berkaitan dengan energi. Nah, energi inilah kemampuan untuk melakukan suatu usaha. Nah, di sini ada terdapat jenis-jenis energi, yaitu energi kinetik yang dimana energi ini sangat bergantung dengan massa dan kecepatan, dan energi potensial yang berpengaruh dengan ketinggian, dan energi listrik yang hanya terdapat pada daya elektrik. Apa sih hubungan usaha dan energi? Jadi usaha merupakan perubahan energi pada suatu benda, termasuk energi kinetik dan potensial, sehingga energi merupakan komponen yang terkait dengan usaha. Sekian dari kelompok kami.
sudah menyajikan sampai dalam ya. Padahal tadi pertanyaannya coba jelaskan tentang usaha. Nah, rupanya sudah sampai ke energi. Nah, saya yakin nih kelompok 4, kelompok 5 juga tidak kalah hebatnya. Nah, namun karena waktu kita terbatas ya, kesempatan lain ya, nanti kelompok 4 dan kelompok 5 nanti bisa di kesempatan lain. Nah, anak-anak sekalian, jadi setelah kita tadi menyaksikan ya paparan dari teman-teman kamu tuh yang ada di kelompok 1, kemudian kelompok 2 dan juga kelompok 3, kira-kira kalian sudah bisa menyimpulkan nggak apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan usaha dan energi itu, atau yang dimaksud dengan usaha itu apa? Sudah bisa menyimpulkan? Sudah dibuat catatannya belum tadi? Tadi kan kesimpulannya sudah disampaikan kan bahwa usaha itu ternyata adalah ini nih Pak Guru juga nyatat nih ya. Jadi ternyata usaha itu adalah transfer energi ya. Jadi perpindahan energi, pengiriman energi yang dilakukan melalui gaya agar apa? Agar benda itu berpindah. Ya tadi Naila kelompok 3 menjelaskan ya. Jadi kalau nggak pindah bukan usaha namanya. Karena kalau tidak berpindah kan S-nya berapa? 0, sehingga dia tidak melakukan usaha. Dan usaha ini anak sekalian, ini betul ya, dia adalah besaran skala. Nah, tadi secara matematis sudah ya dirumus tadi. Kalau misalnya nih ada balok yang tadi dicontohkan oleh Lukman ya, ditarik ke satu sisi, lalu nariknya ini dia membentuk sudut tertentu, maka gayanya ini harus diapain nih agar bisa dihitung besar usahanya? Gayanya harus dibikin supaya apa? Searah dengan perpindahan. Itulah yang dulu kalian belajar tentang vektor. Ya, maka kalau secara matematik usaha itu ya hasil kali. Hasil kali apa? Hasil kali gaya. Tapi bukan sembarang gaya, adalah gaya yang searah dengan apa? Dengan perpindahan dikalikan dengan perpindahan. Nah, kalau ini saya gambarkan di dalam satu bentuk seperti ini, maka ini adalah gayanya. Gaya ini harus kita uraikan menjadi komponen vektor nih. Ada komponen vektor gaya searah sumbu X, ada komponen vektor gaya yang searah sumbu Y. Nah, sekarang nih yang searah dengan perpindahan yang mana? F cos, F atau F sin-nya? F cos. Maka kalau kita sudah mendefinisikan secara matematik dan sudah sangat bagus sekali bahwa ini sama ya, bahwa harus diuraikan menjadi gaya yang searah dengan perpindahan, maka gaya ini tidak lain adalah nilainya gaya yang searah perpindahan yaitu F cos dikali dengan besar perpindahan. Nah, ini tadi sudah dijelaskan dengan sangat baik oleh teman-teman di kelompok 1 ya. Saya tadi melihat di kelompok 4, kelompok 5 juga sudah sangat bagus. Dan kalian menyajikannya dalam bentuk yang berbeda-beda. Nah, saya melihat tadi di kelompok 2 sudah jauh sekali itu sudah sampai pada energi mekanik. Nah, apa sih sebetulnya hubungan antara usaha dengan energi? Kita lihat dulu ya hubungan antara usaha dengan energi kinetik yang kita kenal dengan nama teorema usaha energi kinetik. Nah, kenapa tadi kelompok 2 ya? Kelompok 2 tadi sudah menyajikan bahwa usaha itu sama dengan energi kinetik. Jadi, kalau mobil ini mula-mula bergerak dengan kecepatan V1, kemudian diberikan gaya sehingga kecepatannya berubah menjadi V2, maka kita ingat usaha itu kan gaya dikali dengan perpindahan. Nah, dari materi yang sudah kalian pelajari bahwa gaya itu adalah massa dikali percepatan,
H2S, maka didapatlah bahwa usaha ini adalah perubahan energi kinetik. Itu yang tadi dipaparkan oleh kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, kalau begitu Pak, berarti kita bisa dong menghitung usaha bukan hanya F dikali S, tapi menggunakan perubahan energi kinetik. Bisa. Nanti silakan kalian lebih suka menggunakan cara yang mana. Nah, lalu anak sekalian, bagaimana hubungan antara usaha dengan energi potensial? Nah, ini tulisan siapa nih, keren ini tadi? Ya, bahwa usaha itu juga sama dengan perubahan energi potensial. Kenapa? Kita coba lihat ya. Kalau ada sebuah bola nih bermasa M, kemudian dijatuhkan ya dari ketinggian H1 menjadi H2, maka besar usahanya tetap F kali S, tetapi F-nya, F itu kan massa dikali gravitasi ya kan? Dikali S-nya itu ya selisih antara ketinggian 1 dengan ketinggian 2. Sehingga didapatkan bahwa usaha itu adalah perubahan energi potensial. Lalu kenapa di sini ada tanda min? Ada yang bisa bantu jawab? Kenapa itu ada tanda min ini? Apakah karena dia H1 min H2 bukan H2 min H1? Begitu? Iya, ya jadi delta itu kan biasanya yang besar kurangi yang kecil kan. Kalau min delta berarti yang kecil kurangi yang besar, ya H1 min H2. Nah, jadi ada berapa ini cara kita menghitung usaha dari materi yang kita pelajari hari ini? Ada 3 ya, pakai F kali S, terus pakai apa tadi? Kinetik, satu lagi potensial. Oke ya, jadi ini yang bisa kita simpulkan tentang usaha ya. Bahkan kita bisa menyimpulkan sampai ke persamaannya. Gimana nih? Sudah cukup melelahkan hari ini? Udah puasa-puasa disuruh presentasi, suruh maju. Oke, kayaknya pernah ngantuk ya. Nah, anak sekalian, sekarang kita akan coba untuk menenangkan diri kita masing-masing. Ya, kita akan melakukan kegiatan yang namanya stop. Pernah dengar nggak ini? Enggak. Oke, berarti sekarang kita lakukan ya. Coba kalian semuanya duduk yang posisinya benar-benar santai, tidak bersender. Ya, jadi tidak bersandar, duduk tegak. Posisi tangan itu ada di paha masing-masing ya. Oke, kita selama 2 menit akan melakukan kegiatan stop atau mindfulness, yaitu kita mengembalikan pikiran kita agar lebih fresh ya, jadi nanti caranya tarik nafas, kemudian ditahan 2 sampai 5 detik, kemudian dikeluarkan sambil boleh matanya dipejamkan ya. Siap ya? Yuk kita mulai. Saatnya istirahat pertama. It's time to have first break. Cukup? Ya, oke. Gimana rasanya? Ada yang malah tidur? Relax. Oke, baik ya. Nah, anak sekalian, tadi kan kita mulainya terlambat 15 menit ya. Jadi mohon izin ya, kita terlambat juga selesainya 15 menit supaya nanti apa yang kita programkan selesai. Baik, kalau kalian sudah seger, sekarang Bapak akan berikan satu tantangan ya. Tadi kan kalian sudah belajar tuh
bagaimana cara menghitung usaha kan? Ada yang pakai apa tadi? F kali S, ada yang pakai energi kinetik, ada yang pakai energi potensial. Oke, ini musiknya cukup ya. Nanti kamu tidur semua ini. Nah, silakan ini. Ada satu kasus. Nih, ada sebuah balok. Dia masanya 5 kilo ya. Berada pada satu bidang miring seperti ini. Nah, balok ini berada di bidang miring yang licin. Kalau licin pasti merosot dong ya. Dia akan merosot. Nah, jika balok ini mula-mula diam, ya, jika balok ini mula-mula diam, pertanyaannya berapa usaha yang dilakukan oleh gaya berat pada peristiwa ini? Kalau ini kalian sudah bisa, nih, silakan diskusi kelompok. Kalau nanti kalian sudah bisa menyimpulkan, artinya kita bisa selesai nih, mencapai apa yang tadi menjadi tujuan pembelajaran. Ini mohon izin saya hapus ya. Ya. 200 Joule. Oke. Udah dapat di kelompok berapa? Kelompok 3. Oke, pakainya energi potensial. Oke, cepat sekali. Ada yang beda hasilnya? Sama, pakainya sama caranya. Beda. Oke ya, silakan kalian bisa pakai cara yang menurut kalian paling mudah ya. Tadi kelompok 3 pakainya energi potensial. Oke. Silakan kalau yang sudah selesai boleh maju ya. Jadi ini yang menggunakan energi potensial. Nanti di papan ini ya. Ini yang mau pakai apa ya? Energi kinetik ya. Jadi usaha sama dengan energi kinetik, usaha sama dengan energi potensial. Yang papan sebelah sini usaha sama dengan gaya dibagi dengan perpindahan. Oke ya, kalau tadi kita memberikan kesempatan kepada kelompok 1, 2, dan 3, sekarang saya ingin kelompok 4 dan 5 dulu deh yang maju. Oke, kelompok 4 mana kelompok 4? Yang sebelah belakang ya. Boleh kamu mau memilih mengerjakan soal ini pakai yang mana? Boleh maju semua. Boleh langsung diskusi depan. Ayo kita kasih semangat lah. Kayaknya tidak salah deh kayaknya. Ini bisa bilang 2 doang, bilang kelompok. Oke, silakan. Pakai rumus energi potensial. Berarti nanti sama ya. Dapat kelompoknya Mas Isman. Ini energi potensial seperti ini.
menggunakan energi potensial kelompok mana tadi? Kelompoknya Mas Lukman ya. Hasilnya berapa? Sama berarti ya. Oke, kita berikan applause. Kelompok kita cek ya, kelompok lain ada yang beda mengerjakannya. Gimana? Kelompok 5 siap? Oke, siapa yang mau jadi juru tulisnya? Atau mau disampaikan dari situ saja? Ayo silakan maju empat-empatnya. Gimana? Mau langsung dari situ atau mau ke depan? Pakai yang mana itu? Energi potensial. Oke, berarti sama ya. Ada yang lain caranya? Ya, silakan kelompok 2 pakai yang mana? Energi kinetik. Yuk kita berikan terus. Oke, ini ada perwakilan atau mau maju semua ini? Oh, perwakilan. Ya. Atau mungkin ada cara yang beda lagi biar sekalian. Kelompok ini kelompok 1 pakai apa? Of FS ya. Oke, boleh silakan. Siapa nih perwakilannya nih? Atau maju satu kelompok semua boleh. Silakan. Jadi yang energi itu setengah dikali massa dikali kecepatan keluarga. Jadi massanya itu 5, untuk naik kecepatan itu yaitu 2 ditambah 3 ditambah 4. Gaya gravitasi itu ketinggiannya itu tingginya 4 meter. Jadi 80. Hasilnya 200 joule. Sama ya ternyata dengan yang energi potensial. Tapi kelompok kamu lebih nyaman pakai ini kan? Ya. Oke, kita berikan applause. Nah, coba kelompok 1 lebih nyaman pakai F kali S. Gimana caranya ya? Satu orang atau ada yang mau nemenin? Ada ya? 5 menit lagi. Istirahatnya nggak mau keluar sana. Oh iya, kamu lagi bahasa ya. Terus dia kalau cuma pakai kue doang itu masih ke bawah, belum searah dengan nya. Jadi pakai kue beda. Jadi kita actually masukin kue sin beta kali s, dimana kue itu massa paling gravitasi, sin itu sin 4 per menit, jadi 4 per jam. Dan di sini S-nya itu dari ini rasanya 6 kilogram kali 10 kali 4 14. Oke, 200 juga. Kita kasih. Nah, anak sekalian, ini luar biasa ya. Ternyata kalian dengan memperhatikan apa yang tadi dijelaskan oleh teman-teman, bahwa untuk mencari usaha itu bisa menggunakan energi potensial, bisa menggunakan energi kinetik, atau pakai rumus usaha itu sendiri. Ternyata tiap-tiap kalian berbeda-beda kenyamanannya ya. Ada yang lebih suka pakai energi potensial,
ada yang lebih suka pakai energi kinetik ataupun ada yang sukanya pakai S kali S. Dan ini tiga-tiganya luar biasa semua. Nah, dengan demikian anak sekalian, maka apa yang tadi di depan Bapak sampaikan tujuan belajar kita hari ini, ya alhamdulillah ya puji Tuhan semuanya sudah tercapai. Sekarang kita ingin berefleksi ya, kita ambil tarik kesimpulan apa yang kita pelajari pada hari ini. Oke, dari kelompok mana nih yang ingin memberikan kesimpulan untuk kita? Oh, yang tadi belum maju berarti kelompoknya Lukman ya. Tadi kan sudah dibagi kan? Silakan siapa yang mau mewakili kesimpulan kita hari ini apa nih? Ya, silakan Mas Lukman. Dari situ atau mau ke depan? Dari situ aja. Ya. Jadi dari apa yang telah kita pelajari, kita bisa menyimpulkan bahwa suatu usaha itu sangat dipengaruhi oleh jarak, Jarak dan gayanya. gayanya. Jika salah satu dari itu tidak ada, maka usaha itu juga tetap tidak ada. Bagus. Ini kesimpulan yang pertama ya. Ada yang ingin menambahkan? Jadi Mas Lukman sudah menyimpulkan bahwa usaha itu ya harus ada gayanya, harus ada perpindahannya. Kalau salah satunya tidak ada, itu tidak ada. Ada dari kelompok lain mau menambahkan? Siapa kelompoknya mau menambahkan? Apalagi kesimpulan kita hari ini? Apa kira-kira siapa hubungan antara usaha dengan energi potensial itu? Boleh dibilang, boleh bantu. Ya, silakan Pak. Apa tuh hubungan antara usaha dengan energi potensial? Atau Kamali mau membantu? Silakan Kamali. Oke, kalau begitu, Bapak-Bapak itu kan sudah ada di depan ya. Jadi yang pertama, usaha itu harus ada gaya dengan perpindahan. Berarti usaha itu ya gaya kali perpindahan. Lalu yang kedua bahwa ternyata usaha bisa kok dicari pakai energi kinetik. Maka berarti usaha itu perubahan apa? Perubahan energi kinetik. Lalu ternyata usaha bisa juga itu kita cari dengan energi potensial. Maka usaha itu juga merupakan perubahan energi potensial. Ya, jadi itu ya yang bisa kita simpulkan. Nah, terakhir anak-anak sekalian, coba kalian lihat di depan. Setelah kita belajar hari ini selama 2 jam pelajaran dan puasa, apa ini yang kalian saat ini rasakan? Ini ada roda emosi. Lalu Bapak ingin tanya nih, tuliskan, boleh ditulis ya, perasaan yang kalian rasakan dan juga tuliskan isi pikiran kalian setelah belajar ini. 2 menit cukup ya. Secara fisik kamu merasa apa nih setelah belajar? Lalu secara mental kamu setelah belajar merasa apa itu? Lalu secara emosi setelah belajar ini apa yang kamu rasakan? Lalu yang terakhir yang nomor 2, adakah hal baru atau menyenangkan atau hal yang menantang lainnya yang dipelajari pada hari ini? Nah, silakan ya kalian berefleksi
Kalau sudah, maka kita akan akhiri nanti kegiatan belajar kita. Nah, boleh ditulis di kertas dulu atau ditulis di pikiran juga boleh. Tapi harus ada yang mewakili ya untuk menyampaikan. Oke, siapa nih? Ini kelompok berapa nih yang tadi belum maju nih? 5. Kelompok 5 ya. Kelompok 5 diwakili oleh siapa? Faril. Oke, Faril. Coba secara fisik kamu sekarang merasa apa? Secara fisik saya tunduk. Secara mental saya bingung. Oh, Secara emosi saya kecewa. baik. Kenapa itu kok kamu bingung dan kecewa itu? Oh, asal milih. Nah, kira-kira hari ini apa nih hal baru yang kamu pelajari? Masuk lah. Saya kok hubungannya usaha pemain lagi kayak potensial. Jadi ini hal baru yang pelajari ya. Oke, satu orang lagi nih perempuan. Siapa nih yang mau mewakili ini? Alhamdulillah gimana? Oh iya, boleh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, silakan alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, boleh. Ambil lagi ya. Boleh, boleh. Silakan alhamdulillah. Kamu setelah belajar apa nih secara fisik yang kamu rasakan? Yang mana? Secara fisik? Oh, secara mental? Mantap. Secara emosi gimana? Hal baru apa yang kamu pelajari hari ini? Oh, akan diwakili, silakan. Apa hal baru? Jadi saya mau diberangkat Pak Pak katanya dia yang baru itu dia bisa mengetahui hubungan usaha dan gaya yang sudah diatur oleh Mas Lukman. Oke. Baik, ya, tepuk tangan. Oke ya, anak sekalian, alhamdulillah ini pas banget 2 jam pelajaran kita akhiri dan hari ini rupa-rupanya kalian sudah belajar cukup banyak dan bisa diwakili oleh perasaan kalian yang tadi disampaikan oleh beberapa teman. Ya, Pak Guru mengucapkan terima kasih atas antusias kalian dalam belajar. Mohon maaf apabila ada kekurangan di dalam menyampaikan. Ya, saya akhiri. Selamat pagi.